keistimewaan Al-Fatihah. Terus setelah kita jelaskan baru masuk materi kedua, yaitu melafalkan Al-Fatihah. Nah kalau ibu nggak pakai yang di atas juga boleh, pakai yang di bawah saja. Penting kan KD-nya tercapai. Nah sekarang kalau satu sekolah pakai yang nomor 2 saja, sebuah sekolah lagi pakai 1 dan 2. Akibatnya apa terhadap lulusannya? Lulusan yang satu selain bisa melafalkan, dia juga tahu apa keistimewaan. Sehingga anak-anak di setiap sekolah itu akan berbeda tingkat kemampuannya. Kan itu indikasi terakhir kan itu. Karena Bu kalau memang mau dipikir lebih jauh, kelas 1, kelas 2, kelas 3, target terakhirnya itu apa sih sebenarnya? Bisa membaca, menulis, dan menghitung. Kan itu saja. Kalau tawaran dari pemerintah pokoknya kelas 1, kelas 2, kelas 3 pada akhirnya mampu membaca, menulis, dan berhitung. Apakah kita berhenti sampai itu saja? Jelas ini Bu ya, penyusunan peta belajar yang buat adalah guru. Pahlawan tadi. Nah, kasih batas 3, 2, kasih batas 3. Nah, sebuah indikator yang bagus ada batasan. Nanti kalau enggak muncul soal seperti tadi. Nanti kalau di tes berarti tinggal soalnya berbunyi apa? Tuliskan 3 buah. Kalau memang kelas 2-nya sudah pandai menulis. Kalau memang kelas 2-nya belum pandai menulis, dengan sebuah tes lisan, sebutkan 3 keistimewaan Al-Fatihah. Bisa disebutkan indikatornya tercapai. Tidak bisa, baru dikasih remedial atau pengayaan lebih lanjut. Nah yang kedua Bu, apa Bu kira-kira indikatornya? Tadi apa Bu? Melafalkan kan? Nah, terus apa kira-kira indikatornya? Setingkat nggak bahasanya dengan materi? Nggak membaca. Setingkat kan Bu ya? Melafal terus Bu ya? Setingkat. Kesulitannya kan setingkat dengan melafal. Melafalkan Al-Fatihah dengan lancar. Kalau dengan baik, saya takut menggunakannya itu. Alasannya gini, takutnya makhrajul huruf anak-anak itu belum pas. Nanti biarlah tugas yang kelas di atas, kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Jadi kita lancar aja dulu. Masalah benar dengan salahnya, kalau memang berkaitan dengan makhrajul huruf dan tajwid, mungkin bisa kita tolerir karena masih kelas 2. Itu harus mendengar, nah mungkin enggak di kelas 2, di kelas yang lebih tinggi. Dengan lancar saja. Tapi kalau ibu mau, gini loh Bu ya, tadi kan kita sudah ngomong, kalau memang mau ditingkatkan silakan dengan lancar dan benar, silakan. Karena lancar dan benar itu beda. Kalau memang memungkinkan di tempat ibu bisa sampai benar, ya sudah benar. Kalau lancar kan belum tentu benar. Tapi kalau benar juga belum tentu lancar. Contohnya Alhamdulillah, kan tidak lancar tapi benar. Ya Bu ya, ada 2 pengertian yang saling mempunyai pengukuran masing-masing. Terserah ibu nanti di sekolah ibu mau lancar saja, tapi tuntutan KD-nya apa? Lancar saja. Kalau ingin ditambah dinaikkan grade-nya, terpaksa di SKL-nya dinaikkan grade-nya. Di indikator juga dinaikkan, ditambah dengan bahasa lancar dan benar. Kira-kira seperti itu. Kita bertahan di sini dulu Bu ya. A itu kan ada rentangnya 100 sampai sekian. B itu kan ada rentangnya sekian sampai sekian. Karena logikanya begini Ibu. Saya sajalah, saya nggak berani mencontohkan Ibu. Saya di SMA 2 mengajar 10 kelas. Di SMA 2 10 kelas. Peduli dia tidak dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Sudah yang ini Bu? Sudah Bu? Nah kalau sudah, sebelum saya tutup tentang bahan ajar, jadi yang pertama Ibu buat dulu peta. Setelah mampu membuat peta, membuat alur analisis. Kira-kira sudah mampu? Nah ini dijawab dengan jujur. Hari ini sama-sama dengan saya, dengan orang yang muda, mudah-mudahan mampu. Pulang ke rumah juga harus mampu. Masalah juga urusan lain, pentingnya mampu dulu gitu. Ada Bu yang ingin ditanyakan, kita masuk mulai dari sini. Ini kan tinggal ambil-ambil saja. Punya dokumen negara dipindah-pindah yang sudah Ibu dapat. Terus SK-nya juga demikian. Tinggal Ibu merumuskan
materi. Sekarang pertanyaannya, mampu tidak ibu menyusun materi? Nggak usah lihat buku paket. Ntar kalau lihat buku paket tinggal pindah